Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tema pada hari ini kesaksian ilahi. Ibrani pasal 2 ayat 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara, pernahkah mendapat berita penting yang hampir tidak bisa dipercaya? Apa yang membuat saudara akhirnya mempercayainya? Mungkin kesaksian dari berbagai saksi terpercaya atau bukti kuat yang tidak terbantahkan. Penulis Ibrani menjelaskan bagaimana Allah sendiri meneguhkan atau bersaksi bersama dengan para rasul tentang kebenaran Injil. Ini bukan sekedar klaim manusia, tapi pesan yang didukung oleh bukti supranatural. Allah meneguhkan pesan keselamatan dengan 4 cara: tanda-tanda, mujizat-mujizat, berbagai-bagai penyataan kekuasaan, dan Roh Kudus yang dibagi-bagikannya. Ungkapan tanda-tanda dan mujizat mengingatkan pada karya penyelamatan Allah sepanjang sejarah, khususnya keluarnya Israel dari Mesir. Dalam Perjanjian Baru, istilah yang sama digunakan untuk menggambarkan karya Kristus dan para rasul. Melalui kesembuhan ajaib, pengusiran setan, bahkan kebangkitan orang mati, Allah memberikan stempel persetujuannya pada berita Injil. Dan melalui pencurahan Roh Kudus dengan karunia-karunianya yang beragam, Ia menunjukkan bahwa pekerjaannya terus berlanjut di dalam gereja. Frasa terakhir menurut kehendaknya menekankan kedaulatan Allah dalam semua ini. Tanda-tanda ajaib dan karunia-karunia rohani bukanlah hasil manipulasi manusia, tapi ekspresi murni dari kehendak Allah. Mereka datang bukan karena kita menuntutnya, tapi karena Allah dengan bebas memilih untuk menyatakannya. Saudara, hal ini memiliki implikasi penting bagi kita pada hari ini. Pertama, ini mengingatkan bahwa iman Kristen didasarkan pada bukti historis yang kuat, bukan pada mitos atau dongeng. Allah telah menyatakan dirinya melalui tindakan-tindakan nyata di dalam sejarah. Kedua, ini menantang kita untuk mengenali pekerjaan Roh Kudus yang berkelanjutan di antara kita. Meskipun beberapa karunia mungkin berbeda bentuknya dari zaman rasuli, Allah masih bekerja secara supranatural di dalam dan melalui gerejanya. Akhirnya, ini mengingatkan kita bahwa tujuan utama dari tanda-tanda dan karunia-karunia rohani adalah untuk meneguhkan kesaksian tentang Injil. Mereka tidak pernah dimaksudkan untuk mengangkat individu atau menarik perhatian dari diri mereka sendiri, tapi untuk menunjuk kepada Kristus dan misi penyelamatannya. Saudara, dalam dunia yang skeptis pada hari ini, kita tidak hanya memiliki tradisi yang diteruskan, tapi juga kesaksian Allah sendiri tentang kebenaran Injil. Ini adalah dasar yang kuat untuk iman kita dan alasan yang meyakinkan untuk tidak mengabaikan keselamatan yang telah Ia sediakan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, terima kasih untuk segala tanda dan bukti yang telah Engkau berikan untuk meneguhkan kebenaran Injil. Kami bersyukur bahwa iman kami berdiri di atas dasar yang kokoh. Tolong kami untuk peka terhadap pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk memberitakan keselamatan yang telah Engkau sediakan bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.